10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6 SD Muhammadiyah 22 Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti kabar kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sakit, Bu Mala doakan agar kalian lekas sembuh ya. Pada hari ini, kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia tepatnya pada tema 8. Ayo, sekarang siapa yang belum menyiapkan alat tulis dan juga buku paketnya? Silakan disiapkan dulu. Bu Mala tunggu ya. Bagaimana? Sudah siap semua? Bagus sekali. Sekarang mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita yang pertama tepatnya pada subtema 1 yaitu memperkirakan informasi dari judul teks non-fiksi. Anak-anak, untuk materi teks non-fiksi tentunya kalian masih ingat semua. Tepat sekali, ini merupakan pengulangan materi pada tema sebelumnya. Dalam memperkirakan informasi dari judul teks non-fiksi, ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Yang pertama, judul merupakan kepala teks yang dapat menunjukkan secara singkat tentang isi teks. Kita dapat mengetahui perkiraan isi teks dengan mengetahui makna kata kunci yang terdapat pada judul. Perhatikan contoh berikut ini. Judul teks non-fiksi terjadinya siang dan malam. Maka perkiraan informasi berdasarkan judul teks yaitu yang pertama, proses terjadinya siang dan malam. Waktu terjadinya siang dan malam, penyebab terjadinya siang dan malam, dan perbedaan siang dan malam. Menentukan kata kunci pada judul teks non-fiksi. Informasi dari sebuah teks dapat dicari dengan mengidentifikasi kata kunci yang terdapat pada judul. Kata kunci merupakan kata yang mewakili informasi-informasi penting yang terdapat di dalam teks. Contohnya, penanggalan kalender Masehi akibat adanya perputaran bumi. Kata kunci yang terdapat pada judul tersebut adalah yang pertama, penanggalan, yang kedua, kalender Masehi, yang ketiga, perputaran bumi. Anak-anak, dengan menentukan kata kunci dalam judul teks, kita dapat memperkirakan informasi yang akan disampaikan dalam sebuah teks. Langkah-langkah memperkirakan isi teks berdasarkan judul teks non-fiksi antara lain, yang pertama, kalian harus memperhatikan judul dengan cermat. Lalu, menentukan kata kunci yang terdapat pada judul. Setelah itu, kalian dapat memahami makna dari kata kunci dan memperkirakan informasi yang akan disajikan. Contohnya, dapat kalian lihat sebagai berikut. Judul teks yaitu Sektor Ekonomi Negara Berkembang di Asia Tenggara. Apa saja kata kuncinya? Yang pertama adalah sektor ekonomi. Kata kunci yang kedua adalah negara berkembang di Asia Tenggara. Dari kata kunci tersebut, kita dapat memperkirakan isi teks dari judul. Apa saja perkiraan isi teksnya? Yang pertama, pengertian sektor ekonomi. Yang kedua, negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Yang ketiga, keadaan sektor ekonomi negara berkembang di Asia Tenggara. Materi selanjutnya adalah
membandingkan perkiraan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Setelah menemukan kata kunci, kalian dapat memperkirakan isi teks hanya dari judulnya. Selanjutnya, kalian dapat memperoleh informasi lebih lanjut dengan membaca teks yang tersedia terkait judul yang sama. Setelah membaca teks, kalian dapat membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Untuk lebih mudah, kalian dapat membuat tabel seperti contoh berikut. Di sini ada contoh dari judul, yaitu Wisata Pantai Kuta di Bali. Nah, anak-anak, dalam judul ini terdapat teks, yaitu siapa yang tidak kenal dengan Pantai Kuta. Pantai yang terletak di pusat Bali ini tidak pernah sepi pengunjung. Pantai ini menjadi tempat favorit untuk berjemur, berselancar, atau sekedar bersantai menikmati pemandangan matahari tenggelam di sore hari. Pantai ini adalah surganya para peselancar. Suasana pantai ini tenang, sehingga cocok untuk bersantai. Nah, kalian dapat membuat perbandingan informasi yang sudah diperoleh dari sebelum dan sesudah membaca teks tersebut. Kalian dapat menuliskan ke dalam bagan atau tabel seperti contoh yang bisa kalian lihat pada layar kamera kalian masing-masing. Di sebelah kiri itu ada kolom informasi sebelum membaca teks. Lalu di sebelah kanan informasi setelah membaca teks. Setelah kalian tuliskan, kalian identifikasi apa saja perbandingannya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya yaitu menemukan kata kunci pada teks non-fiksi. Kita tahu bahwa informasi dari teks dapat ditemukan dengan mengidentifikasi kata kunci dari judul. Kata kunci pada judul teks dapat ditandai, kemudian kalian dapat mencari maknanya. Dengan mengerti makna dari setiap kata yang telah diberi tanda, kalian dapat menemukan perkiraan dari informasi teks tersebut. Selanjutnya, kita dapat menyajikan informasi dari teks non-fiksi. Dengan cara apa? Yang pertama, yaitu menentukan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf dalam teks. Yang kedua, pokok-pokok pikiran merupakan ide utama dalam suatu paragraf yang dapat terletak di awal, tengah, atau di akhir paragraf. Lalu, kalian dapat menuliskan informasi dari teks dalam bentuk rangkuman. Nah, sekarang kita beranjak pada subtema 2. Materinya yaitu gagasan pokok teks non-fiksi. Kita semua sudah mengetahui gagasan pokok atau ide pokok merupakan pikiran yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Ide pokok umumnya terdapat pada kalimat utama ya anak-anak. Nah, apa Bumala kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi inti atau gagasan suatu paragraf maupun teks. Kalimat utama di sini berisi penjelasan umum, suatu fokus permasalahan, dan didukung dengan kalimat penjelas. Lalu, apakah arti dari kalimat penjelas? Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Selain menentukan gagasan utama, kalian juga dapat menentukan informasi penting dengan cara membaca memindai. Membaca memindai berarti membaca teks secara cepat dengan mengamati kata-kata kunci dan informasi penting.
Menyajikan informasi penting, teks non-fiksi dalam bentuk ringkasan dan peta pikiran. Di sini, Bu Guru akan memberi penjelasan apakah perbedaan dari ringkasan dan simpulan. Ringkasan merupakan penyajian teks dalam bentuk yang singkat, tanpa mengurangi informasi dari teks. Sedangkan simpulan merupakan makna tersirat atau tidak tertulis, dan hal yang telah dijelaskan dari teks. Simpulan ini menjelaskan keseluruhan isi teks secara singkat dalam bentuk pernyataan. Selain dalam bentuk ringkasan, menyajikan informasi penting, teks non-fiksi juga dapat berupa peta pikiran. Nah, bagaimana cara membuat ringkasan dari teks non-fiksi? Cara membuat ringkasan dari teks non-fiksi yaitu ada beberapa langkah. Yang pertama, kalian harus membaca teks secara berulang. Yang kedua, kalian dapat mencatat informasi-informasi penting. Yang ketiga, kalian dapat menyusun kalimat informasi tersebut. Sekarang kita beranjak pada subtema 3. Pada subtema 3 ini, materi yang kita pelajari yang pertama adalah informasi penting pada teks non-fiksi. Anak-anak, menjelaskan informasi penting dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca intensif, merupakan membaca dengan sungguh-sungguh untuk memahami teks sehingga memperoleh informasi secara lengkap. Yang kedua, membaca tanda. Membaca tanda merupakan membaca dengan kata atau kalimat penting dalam teks yang ditandai dengan garis bawah atau diberi warna. Selanjutnya, kalian dapat mencari maknanya dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, dengan cara membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan ini maksudnya dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mengetahui isi dari sebuah teks. Nah, anak-anak, banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi. Selanjutnya yaitu menyajikan informasi dalam bentuk visual. Menyajikan informasi dalam bentuk visual dapat dimulai dengan mengambil informasi penting dalam sebuah teks atau paragraf, menentukan topik serta ide pokok dalam teks, yang dimana topik dan ide pokok tersebut adalah topik yang akan menjadi informasi penting dari sebuah teks. Lalu, menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram atau gambar berdasarkan hasil pemahaman. Contohnya di sini ada sebuah teks yang membahas tentang gerhana bulan. Bu Mela coba bacakan ya. Gerhana bulan merupakan suatu fenomena alam yang terjadi saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis. Bulan akan terkena bayang-bayang gelap bumi sehingga sinar matahari terhalang oleh bumi. Bayangan gelap bumi dibedakan menjadi dua, yaitu umbra atau bayangan paling gelap dan penumbra atau bayangan yang lebih terang dari umbra. Gerhana bulan terjadi pada malam hari dan berlangsung kurang lebih 6 jam sejak bulan memasuki penumbra bumi. Nah, di sini contoh informasi dalam bentuk visual dapat dibuat tabel dengan rincian. Pada kolom pertama berisi paragraf,
Lalu kolom yang kedua berisi informasi penting, dan kolom ketiga yaitu informasi visual berupa gambar, sehingga pembaca lebih jelas dan lebih mudah untuk memahami suatu informasi yang disajikan. Selanjutnya, menuliskan informasi dari teks dalam bentuk ulasan. Di sini ada sebuah teks yang terdiri dari beberapa paragraf. Lalu kalian diminta untuk membuat ulasan. Nah, contoh ulasan sebagai berikut. Bagian-bagian cerita dari petani kakao yang sukses membina petani lain. Dan di bawahnya dijelaskan deskripsi tokoh dalam ceritanya bagaimana. Lalu, apa saja masalah yang dihadapi dalam cerita dan bagaimana penyelesaian masalah yang terdapat pada cerita tersebut. Lalu kalian dapat mencari apa sih gagasan utama dari cerita tersebut, dan kalian dapat menyebutkan apa hal yang disukai dalam cerita tersebut, dan kalian bisa menyebutkan alasan mengapa kalian menyukai hal-hal yang terdapat pada cerita yang sudah kalian sebutkan tadi. Nah, seperti itu anak-anak materi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Cukup mudah dipahami bukan? Nah, setelah ini silahkan kalian lihat link Google Drive yang berupa tugas yang dapat kalian kerjakan. Apabila kalian masih merasa belum paham terkait tugasnya, dapat kalian tanyakan kepada wali kelas kalian masing-masing. Demikian penjelasan materi dari Bu Guru. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.